Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali membahas mengenai HTML. Oke, di sini kita masuk ke belajar 16. Belajar 16.html. 16.html. Oke, di sini kita buat starter template HTML-nya. Nah, di sini kita memasuki belajar HTML dan kita masuk ke atribut form. Oke. Di sini kita belajar atribut form. Di sini kita buat dulu H1 form sederhana. Belajar atribut. Nah, seperti ini. Oke. Kan kemarin kita udah belajar form di dalam HTML. Kita menjelaskannya secara cepat gitu ya. Di sini kita akan mendefinisikan lagi form dari HTML-nya. Oke. Di sini kita buat elemen form. Oke. Nah, di sini action teman-teman kan udah tahu nih. Oke, coba di sini saya copy. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 atribut dari form HTML. Nah, untuk yang action teman-teman kan udah tahu. Action ini digunakan untuk gimana kita akan memproses data-data dari formnya ini. Kalau teman-teman kosongin berarti kita proses di halaman atau file ini saja. Tapi kalau kita isi dia akan mengarah ke file tersebut. Oke, seperti itu. Nah, untuk accept charset. Nah, accept charset ini biasa digunakan untuk sebagai bahasa umum. Kalau yang kita tulis di UTF-8 kan teman-teman sering lihat tuh UTF-8. Berarti nah, seperti ini, meta charset UTF-8. Maka dia bisa digunakan di berbagai bahasa atau secara umumnya itu UTF-8. Tapi kalau teman-teman tinggal misalnya di Tionghoa gitu, teman-teman bisa menggunakan accept charsetnya yang JBK kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa tentuin ini. Nah, sebaiknya teman-teman tentuin yang UTF-8 aja. Oke. Kemudian di sini ada atribut autocomplete. Autocomplete. Nah, seperti ini. Biasanya isinya itu kalau nggak on yaitu off, seperti itu. Jadi kalau off itu autocomplete-nya berarti dia nggak autocomplete. Kemudian kalau on itu berarti autocomplete-nya menyala, seperti itu. Kemudian di sini ada ends-type. Ends-type di sini isinya itu multipart form atau form data. Jadi ends-type ini berbeda nanti ketika pengiriman datanya melalui formnya ini. Jadi biasanya ends-type ini digunakan untuk mengirimkan sebuah file di dalam form HTML, seperti itu. Oke, biasanya di sini teman-teman ingin mengirimkan sebuah gambar atau sebuah file yang berekstensi seperti itu. Teman-teman tahulah seperti itu. Oke, kemudian di sini ada method. Nah, method ini biasa digunakan itu pada sebelumnya teman-teman udah tahu kalau kita ingin menggunakan get berarti dia akan tampil di URL-nya, tapi kalau kita tidak ingin menampilkannya di URL, teman-teman bisa menggunakan yang post. Nah, di sini kita contohkan yang post. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau ends-type multipart form data ini hanya bisa digunakan oleh metodenya post, seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan ends-type atau ketika teman-teman ingin mengirimkan sebuah file dalam form HTML, teman-teman harus menggunakan metodenya itu post, tidak bisa menggunakan get. Oke. Jadi itu yang harus teman-teman ingat ya. Kemudian di sini ada atribut name. Seperti biasa, atribut name digunakan untuk memberi nama dari sebuah file. Contohnya di sini kita buat form sederhana. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada atribut no validate. No validate ini berarti dia nggak divalidasi. Formnya ini nggak ada validasi di dalamnya, seperti itu. Contohnya ketika teman-teman mengisikan nama, validasi dari nama itu tidak berlaku kalau ketika teman-teman udah menuliskan no validate di dalam atribut form, seperti itu. Kemudian rel ini biasa digunakan untuk menghubungkan form ini dengan dokumen, seperti itu. Contohnya ketika teman-teman menuliskan di sini style sheet. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman ingin menghubungkan form ini dengan CSS, seperti itu. Jadi style-stylenya ini langsung teman-teman hubungkan ke style sheet, seperti itu. Sheet seperti ini. Nah, oke. Kemudian lagi ada form yang terakhir yaitu target. Kita sudah bahas juga di video sebelumnya. Targetnya ini kan ada 4 ya. Ada blank, parent, self. Kita coba salah satu. Yang blank tadi membuka jendela baru.
Tapi di sini kita buat dulu di sini. Sederhananya label, kemudian untuk nama, kemudian di sini BR, kemudian di sini kita buat input dengan input. Oke, type-nya teks otomatis defaultnya. Kemudian di sini atributnya itu ID aja, ID, nama, kemudian ada name, nama, seperti itu. Oke. Kemudian untuk mengirimkannya kita butuh button dengan type-nya submit. Kemudian di sini kita buat kirim. Oke, coba kita kunjungi, klik kanan, kemudian open in default browser. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi hanya sederhana aja. Jadi kalau kita buat targetnya itu blank, contohnya kita buat di sini, maka akan membuka jendela baru di dalam web browsernya. Oke, tapi kalau kita buat di sini parent. Nah, ketika contoh teman-teman membuka ini open in default browser yang belajar 15, kemudian ketika teman-teman klik ini, dia akan membukanya di parent. Parent itu berarti yang utama dari semua jendela ini. Oke. Berarti ini anaknya, seperti itu. Berarti yang terbuka itu parentnya. Oke, kita balik ke belajar 16 lagi. Nah, di sini atribut parent, kemudian ada lagi atribut self. Self berarti membuka di jendela sendiri. Nah, berarti dia hanya membukanya di jendela web browser yang ini. Kemudian ada lagi atribut top. Top ini berarti yang paling atas. Nah, seperti itu. Jadi dia membukanya di atribut ini karena ini yang paling atas dari dia. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman udah tahu nih. Ada accept, ada action, autocomplete, end-type, method, name, no-validate, read, rel, dan target. Itu adalah atribut dari form HTML. Jadi saya harap teman-teman dapat menggunakan atribut-atribut dari form HTML ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, saya harap teman-teman dapat mengerti penjelasan dari saya. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.